Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti warta berita PTS tanggal 17 Juni. Polisi Nantou membongkar sebuah sindikat pencurian sepeda motor yang melibatkan pekerja migran asal Indonesia. Mereka mencuri motor yang terparkir di pinggir jalan karena kecelakaan, kemudian membongkar, memodifikasi di bengkel ilegal, dan kemudian menjualnya kembali kepada sesama pekerja migran Indonesia. Polisi berpakaian preman bergegas menghampiri dan mengepung PMI. Pria ini bukan cuma PMI yang tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan, namun juga tersangka utama dalam komplotan pencurian motor. 破获一起为籍工组成的窃车集团，专偷路边事故机车，并私设拆解工厂改装贩售。目前已逮捕主嫌，并查扣赃车，全案持续追查中。 Komplotan ini mengincar motor rusak yang diparkir di pinggir jalan. Mereka juga mendirikan pabrik pembongkaran pribadi, memodifikasi motor curian, memasang plat nomor palsu, dan menjualnya kembali kepada sesama PMI seharga $10.000 hingga $30.000. Polisi menemukan alat modifikasi seperti gunting hidrolik dalam kotak penyimpanan motor tersangka dan melacak 4 PMI yang membeli motor tersebut. Tiwa menilai kondisi kerja sulit dan UU saat ini yang melarang mereka berganti majikan secara bebas menyebabkan mereka melarikan diri dan melakukan tindak pidana. Ini merupakan faktor yang perlu ditelusuri secara mendalam. 中介是一个原因，雇主也是原因，债务压力这些都是种种可能的原因，就是容易做违法的事啊，是那个处境上的问题嘛。所以我觉得其实要探讨的是为什么他们不能自由转换。 Kasus ini telah dialihkan ke kejaksaan untuk diproses sesuai tindak pidana pencurian. Investigasi akan diperluas untuk menelusuri asal dan alur motor tersebut. Cuaca musim panas tak menentu, hati-hati saat berenang atau memancing. Seorang pria asal Perancis tewas tenggelam setelah terseret ombak di pantai Salun, Tan Sue, New Taipei pada hari Minggu. Di hari yang sama, seorang PMA asal Vietnam tewas tersengat listrik saat menangkap ikan dengan alat pancing listrik di tepi sungai di Houli, Taichung. Insiden ini diduga akibat kebocoran listrik di tengah hujan deras. Ini adalah tempat PMA Vietnam tersengat listrik. Polisi awalnya mengira ia tersambar petir. Namun setelah meneliti lebih lanjut, ternyata ia sedang memancing di tepi sungai Ta Chia. Saat memancing, kebocoran listrik diduga terjadi pada peralatan pancing listrik yang digunakan, mengakibatkan ia kehilangan detak jantung dan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. 相约于大角溪畔抓鱼，过程中适逢后里区午后大雨，疑似因所携带使用之电鱼设备漏电，导致诚信移工倒地，心肺功能停止。 Polisi menyampaikan penggunaan sengatan listrik untuk menangkap ikan bukan cuma melanggar hukum, namun juga sangat berbahaya yang telah mengakibatkan sejumlah fatalitas di berbagai tempat di masa lalu. Selain itu, seorang pria Prancis dan teman wanitanya pergi ke pantai Salun di Tan Sue untuk bermain air, namun diduga terseret oleh ombak besar. Walau 3 petugas patroli pantai berupaya menarik pria itu ke atas perahu, ia sudah tak sadarkan diri dan meninggal walau telah berupaya diselamatkan. Pantai Salun yang tampaknya tenang sebenarnya memiliki arus tersembunyi dan pusaran air yang sulit terdeteksi. Pemkot New Taipei mengumumkan larangan kunjungan pada pantai ini tahun 2013. Namun selama 1 dekade terakhir, warga masih terlihat bermain air selama liburan musim panas atau akhir pekan. Sebuah bus listrik milik perusahaan Metropolitan Transport terbakar di Bajaranan Kota Taipei kemarin malam diduga akibat kerusakan baterai. Beruntungnya tidak ada korban luka dalam insiden ini. Otoritas transportasi segera menyelidiki penyebab kebakaran dan memerintahkan penghentian operasi 20 unit bus dari batch yang sama sebagai langkah antisipasi. Kobaran api dan asap hitam merahap bus listrik hingga menjadi bola api raksasa. Pada Senin malam, bus listrik jalur 262 milik perusahaan Metropolitan Transport tiba-tiba mengalami kelainan pada baterai yang ditandai dengan lampu merah di dashboard. Sopir dengan sigap mengevakuasi penumpang sebelum bus meledak dan terbakar. Dinas Transportasi Umum Taipei memerintahkan penghentian operasi 20 unit bus dari batch yang sama. Selain itu, 114 unit bus serupa milik perusahaan lain juga akan menjalani pemeriksaan umum dalam 3 hari ke depan. Masjid Longkang di Taoyuan menggelar perayaan Idul Adha 1446 Hijriah pada minggu lalu yang dihadiri jemaah dari berbagai penjuru Taiwan. Acara dimeriahkan dengan doa bersama serta penampilan siswa sekolah dasar yang membawakan tarian remana dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sambil memukul rebana, anak-anak yang lincah membawakan tarian bernuansa Islamiyah. Acara Idul Adha bertema pertukaran budaya Islam yang diselenggarakan di Masjid Longkang Chongli tanggal 15 Juni dihadiri oleh ratusan jemaah dari kawasan utara, sentral, dan selatan Taiwan. Kami dari New Taipei ke Masjid Longkang ini tadi rombongan dari Taipei
acara Idul Adha ramai sekali dan senang ketemu banyak orang-orang, teman-teman di sini sama anak-anak juga. Selain acara tari-tarian, anak-anak para jemaah dari kelas SD juga membacakan bait-bait suci Al-Quran. Selanjutnya, para jemaah pun bersatu dalam sholat bersama yang dipandu oleh Kepala Haji Masjid Longkang dalam rangka memfasilitasi para jemaah yang telah datang dari berbagai wilayah di seluruh Taiwan. Pihak masjid juga mempersiapkan hidangan bagi mereka. Ibu Nunung bersama kelompoknya juga turut berpartisipasi menyiapkan hidangan bagi para jemaah. Ini kami senang sekali di Masjid Longkang Chungli ini kita mengadakan acara Lebaran Idul Adha. Dan temanya hari ini pertukaran budaya Muslim dihadiri oleh jemaah Kaohsiung, Taichung, Tayen serta bergabung dengan Muslim. Dan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Keberadaan Masjid Longkang di distrik Chongli, Taoyuan bukan cuma menjadi tempat ibadah bagi kalangan PMI dan imigran baru di kawasan sekitarnya, namun juga menjadi sebuah lokasi berkumpul bagi para umat muslim di Taiwan untuk merayakan acara keagamaan laksana di kampung halaman sendiri. Ketegangan antara Israel dan Iran terus meningkat, meski Iran berupaya menggandeng negara-negara Arab untuk menekan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar mendesak Israel menghentikan serangan. Israel justru menyatakan akan terus meningkatkan intensitas pertempuran dalam beberapa hari ke depan. Kemarin 16 Juni, Israel bahkan membombardir stasiun televisi nasional Iran. Stasiun televisi nasional Iran yang tengah melakukan siaran langsung pada 16 Juni dikejutkan oleh ledakan besar yang disusul dengan langit-langit runtuh dan serpian bangunan berjatuhan. Militer Israel mengklaim bahwa gedung tersebut merupakan pusat komunikasi militer Iran. Siaran televisi berhasil dipulihkan beberapa menit kemudian dan pihak stasiun melaporkan beberapa staf terluka akibat serangan tersebut. Pada hari yang sama, Iran meneruskan serangan udara ke Israel, memicu sirine peringatan berbunyi tanpa henti. Sebagai balasan, Israel menyerang pesawat tempur F-14 di Bandara Tehran dan melumpuhkan setidaknya 2 dari 3 fasilitas pemurnian uranium yang beroperasi di Iran. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan perayaan tradisional di Bolivia. Kita soal lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.